Perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. 1. Sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Artinya, jika ada bilangan yang kita kalikannya itu minus 7 dikali 8, itu sama kalau kita tukar tempatnya, yaitu 8 kali minus 7. Sama-sama negatif 56. Kemudian sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan A kali B kali C. Itu sama kalau A kali B kali C. Artinya A dan B kita kelompokkan minus 9 kali 4 kali 5 dikali 4. Kemudian yang sebelah kanan 5 kali 4 kita kelompokkan dikali negatif 9. Hasilnya adalah negatif 180, negatif 180. Sama sisi kanan dan kiri sama hasilnya. Kemudian sifat tertutup, yaitu A bilangan bulat dan B bilangan bulat. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Seperti ini. 20 kali 11, 220. Atau min negatif 22 kali negatif 37. Hasilnya 714. Kemudian ada sifat identitas, yaitu setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri. A kali 1 itu sama dengan A. Contoh 112 kali 1 ya 112. Mau 1000 pun kali 1 ya tetap 1000. Itu namanya sifat identitas. Kemudian ada sifat distributif. Ini pada penjumlahan, yaitu A kali B tambah C sama dengan AB atau A kali B ditambah A kali C. Contoh 3 kali 10 tambah 9. Ini kan 10 tambah 9, 19 dikali 5 ya dapat 57. 3 kali 10 kan 30. 3 kali 9 27. 30 tambah 27 57 juga. Nah, itu. Kemudian sifat distributif pada pengurangan. A kali B kurang C itu sama dengan A kali B dikurang A kali C. Sama. Sehingga 4 kali 10 kurang 9. 1 kali 4 ya 4. 4 kali 10, 40. 4 kali 9, berapa nih? 36. Jadi hasilnya 4 juga. Jadi sisi kiri dan sisi kanan tetap sama. Sehingga berlaku sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan. Yang berikut pembagian bilangan bulat. Biasanya dituliskan dalam bentuk A per B sama dengan C, atau kita dapatkan bahwa B kali C itu sama dengan A. Nah, contoh, 84 dibagi 4 itu sama dengan 21. 84 didapat dari 4 kali 21. Selanjutnya, bentuk umum perpangkatan, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Di mana A ini merupakan N faktor. Jadi, A akan dikalikan sebanyak N-nya. Tergantung N di sini berapa nilainya. Ya. Yang berikut, sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan dengan catatan bilangan pokoknya sama-sama A ini. Contoh 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 tambah 2. 3 pangkat 5 hasilnya. Karena 3 tambah 2 dapat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 243. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya A pangkat M pangkat N. Ini 2 kali pangkatnya ini. Kalau ada kurung begini, maka tinggal kita kalikan A pangkat M kali N. Sudah. Contoh 2 pangkat 3 pangkat 2
Tinggal kalikan pangkatnya. 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Nih, jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 46. Ya, karena 2 pangkat 5, 32. Yang berikut, A kali B pangkat M. Kalau begini, maka berubah menjadi A pangkat M, B pangkat M. Ini M juga ya. Ini M sama-sama. Oke, selanjutnya ini kita ambil contoh yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Sehingga 4 kali 9, 36. Yang berikut, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau ada pembagian, maka tinggal kita kurangi pangkatnya. A pangkat M kurang N. Contoh, 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 2. Tinggal kurangi pangkatnya. 3 kurang 2, ya 1. Kalau dia pangkat 1 tidak usah dituliskan. Hasilnya adalah 7. Yang berikut, A per B pangkat N. Nah, kalau ini ubah menjadi pembagian. A pangkat N, B pangkat N. Tinggal contoh. 3/4 itu ubah menjadi 3 pangkat 2. Yang ini menjadi 4 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2, 9. Ini 4 pangkat 2, 16. Yang berikut, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan catatan bahwa A tidak sama dengan 0. Contoh, 100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang pangkat negatif. A pangkat negatif N diubah menjadi pangkat positif yaitu 1/1/A pangkat N. Dengan catatan bahwa A tidak sama dengan 0. Contoh 8 pangkat negatif 2. Diubah menjadi pangkat positif yaitu 1/8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64. Jadi hasilnya 1/64.